Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun, dan juga apapun yang teman-teman cita-citakan dan yang kita cita-citakan semuanya akan terkabul sesuai dengan keinginan. Amin ya rabbal alamin. Gak bosan-bosan aku selalu berdoa itu ya teman-teman, supaya kita semua dapat berkahnya. Pagi ini aku mulai aktivitas aku dengan masak-masak seperti biasa. Nah ini aku masaknya rada siangan karena hari ini aku tidak belanja. Yang aku masak ini adalah belanjaan kemarin ya. Tadinya tuh aku mau masak dengan santan yang dengan kelapa yang ada di rumah. Ternyata kelapa itu dipakai kemarin sore buat masak kangkung lodeh, dan hari ini aku mau pakai kelapa lagi. Nah akhirnya tadi tuh aku pergi ke warung sebentar buat beli kelapa 1 biji yang belum dikupas ya teman-teman. Jadi tadi aku ngupasin sendiri dan alhamdulillah kupasannya berhasil, tetap bulat dan tidak ada pecah. Aku senang banget karena apa? Karena aku tuh bisa ngambil airnya gitu teman-teman buat diminum. Terus selanjutnya aku mau parut-parut kelapa. Nah apa yang aku masak, yuk ikutin video aku sampai selesai dan jangan di skip ya. Dan juga setelah itu malam harinya aku bakalan pergi ke suatu tempat. Pokoknya teman-teman tonton deh videonya, nanti bakal tahu aku bakal kemana. Aku memang nggak beli kelapa parut tadi teman-teman, karena aku pikir kan kalau kelapa bulat aku parutin sendiri, selain harganya lebih murah juga santannya tuh lebih banyak. Nggak tahu kenapa kalau pakai parutan yang punya aku ini santannya itu terasa lebih kental gitu teman-teman. Jadinya aku tuh lebih suka marut kelapa sendiri gitu ya. Dan kalau kebanyakan pun sisanya kan bisa aku masukin ke dalam kulkas. Nah yang di dalam panci ini adalah santan yang kemarin aku simpan. Ternyata nggak cukup teman-teman, makanya aku harus beli kelapa lagi buat masak hari ini. Di kompor di wajan hitam itu aku gorengin tahu, dan di wajan yang kecil ini aku tuh manasin jengkol ya teman-teman. Jadi kemarin tuh aku tuh beli jengkol 1 kilo 2 hari yang lalu gitu ya. Aku beli jengkol 1 kilo. Nah jengkolnya itu aku masak, aku makan separuh aja waktu hari Rabu. Terus waktu hari Kamis aku nggak berani makan karena pada hari Jumatnya kan aku mau ke Mandumai itu teman-teman. Karena di sana itu bakalan paling tidak setengah hari habis waktu. Jadi aku tuh nggak berani makan jengkol karena takutnya kalau aku numpang ke toilet nanti kan ada aromanya gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh nggak berani makan jengkol untuk sementara waktu. Nah jengkolnya itu aku masukin ke dalam freezer. Terus hari ini aku panasin lagi karena acara di Mandumai kan sudah selesai dan aku tuh enggak kemana-mana untuk sementara ini. Maksudnya enggak pergi-pergi ke suatu tempat tuh yang bakalan kita tuh numpang ke toilet gitu. Jadi aku aman makan jengkolnya. Jadi aku tuh panasin lagi jengkolnya buat aku makan hari ini. Aku tuh mau masak ayam ya teman-teman, pakai bumbu kari dari desaku. Tapi selain aku pakai bumbu instan, aku tuh pakai bumbu sendiri juga. Jadi bumbu instannya itu hanya sekedar penguat rasa ya teman-teman. Aku kan udah pakai bumbu juga. Untuk 1 bungkus bumbu desaku kari itu aku masak ayam kurang lebih hampir 1 kilo. Ditambah dengan tahu ini teman-teman, tahu goreng. Nah itu aku tambahin bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit, dan jahe. Alhamdulillah tahunya sudah mateng. Memang agak
terlalu kering tadi karena aku yang lalai gitu ya teman-teman. Sebenarnya sih maunya nggak sekering itu, tapi aku lalai tadi jadinya sempat terlambat ngebalik. Akhirnya warnanya jadi rada coklat gitu. Untuk bumbunya tadi aku blender aja karena aku mau cepet. Udah gitu aku keringin airnya karena tadi aku ngeblendernya pakai air. Aku keringin dulu airnya, baru aku kasih minyak dan aku tumis sampai wangi. Jangan lupa dikasih garam ya teman-teman, karena tadi pada saat ngeblender kan nggak dikasih garam sama sekali. Terus aku tambahin juga daun salam dan juga serai ya teman-teman. Aku lagi kehabisan lengkuas atau laos, jadi aku nggak pakai. Seharusnya sih pakai ya, tapi aku nggak pakai. Nah ini ayam udah aku rebus. Tadi itu aku nggak sempat ngerekord waktu ngerebusnya, jadi ya udahlah nggak apa-apa ya. Ayamnya itu aku beli berapa ya kemarin, sekitar 8 ons setengah gitu teman-teman. Nah untuk harganya sekarang masih di kisaran 37 sampai 42 tergantung di mana aku belinya gitu ya. Kalau aku belinya agak di pasar yang memang memang grosirnya itu harganya bisa 37, tapi kalau yang udah di luaran itu harganya sekitar 42. Nah ini sudah selesai jengkolnya, udah panas. Tadi tuh aku kasih santan. Sebenarnya sih jengkolnya tuh jengkol balado, tapi aku kasih santan karena maksudnya aku tuh supaya lebih lembut aja lagi gitu ya. Jadinya jengkolnya akhirnya berkuah gitu teman-teman. Untuk ayamnya ini udah mendidih, aku kasih bumbu desaku, terus aku masukin juga tahunya biar mendidih juga barengan. Setelah mendidih nanti baru aku tambahin lagi santannya. Untuk kelapa yang tadi aku parut itu belum sempat aku peras tadi ya teman-teman. Jadi sekarang aku mau peras kelapanya untuk diambil santannya. Nah untuk kali ini aku tuh merasnya 2 kali. Karena setelah diperas 2 kali tuh mangkoknya ini ternyata udah penuh. Jadi aku meras untuk yang ketiga kalinya itu nanti belakangan ya teman-teman. Setelah ini nanti isinya aku kurangin. Alhamdulillah tadi beli kelapanya lumayan tebal, padahal itu tadi masih ada kulit luarnya gitu ya. Untung-untungan sih sebenarnya karena aku tuh nggak pinter untuk pilih-pilih kelapa, tidak ada pengalaman buat milihin kelapa seperti apa cara memilih kelapa, membedakan kelapa yang isinya tebal dengan enggak tebal ketika kelapanya itu masih posisinya berkulit gitu teman-teman. Nah ini santannya aku kurangin, aku masukin dulu, aku tambahin ke kuah ayamnya. Karena tadi kan aku udah pakai santan yang udah dipanasin dari kulkas itu ya teman-teman. Nah ini aku tambahin lagi supaya rada banyak dan kental, karena yang dari kulkas itu kan udah encer banget ya. Terus setelah berkurang isi baskom kuningnya ini, aku peras lagi dong kelapa yang tadi sebagai perasan ketiga. Nah itu perasan ketiga juga santannya masih bagus ya teman-teman. Alhamdulillah. Selanjutnya sambil nunggu ayamnya matang, ini aku mau taruh dulu santannya yang udah aku peras tadi, mau aku masukin kulkas karena ini lebihannya banyak banget. Alhamdulillah, jadi nanti kalau aku mau masak yang santan-santan lagi, aku nggak perlu beli kelapa, nggak perlu parut-parut kelapa karena santan ini nih udah banyak. Dan kekentalannya juga masih termasuk sedang lah ya teman-teman, malah lebih ke lumayan kental gitu masih.
dapat 3 kantong ukuran gula setengah kilo ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah banyak, jadi nanti cukuplah kalau misalnya aku mau masak ayam buat sekiloan gitu. Santan ini juga udah cukup, nggak perlu beli kelapa. Alhamdulillah ini ayamnya sudah mateng, sudah mendidih. Aku mau didihin lagi lebih supaya lebih mateng aja lagi. Nah ini alhamdulillah udah kelar. Aku mau siapin dulu lauk untuk dirantangnya bakso, sementara sisanya itu aku biarin di mangkok panci besar itu ya teman-teman, supaya enak nanti buat manasinya nanti sore. Lanjut, setelah masak seperti biasa cuci piring lagi, karena kalau kita masak pasti bakalan banyak peralatan yang kita pakai ya teman-teman. Nah box-box kotak ini adalah tempat aku nyimpanin ayam kemarin, karena aku tuh kan belanja hari ini buat besok gitu. Jadi ikan-ikannya itu aku masukin dulu ke freezer, jadi masuk pakai box ini teman-teman. Sebenarnya cucian piringnya ini banyak ya teman-teman, cuman aku nggak record semua. Dan juga mungkin besok lusa aku udah cuci piring di bawah lagi, karena kemarin tuh aku tuh pinggangnya kayak kesleo gitu teman-teman, jadi sulit untuk duduk di bawah buat cuci piring. Nah ini malam harinya, nah ini kami mau pergi nganterin keluarga. Kalau di sini bilangnya tuh bedatang gitu ya teman-teman. Bedatang itu apa ya? Seperti pengenalan antara keluarga dengan keluarga gitu teman-teman. Apa sih ya, sekalian untuk mengikat gitu ya teman-teman, karena si keluarga aku ini adiknya dari istri abang ipar aku itu kan pacaran udah lama sama pacarnya. Jadi hari ini nih tapi selama ini juga para orang tuanya walaupun udah kenal tapi kan belum ada omongan gitu ya teman-teman. Makanya hari ini kami mau ke sana silaturahmi dan sekalian seperti mengukuhkan ikatan mereka berdua gitu teman-teman. Nah awalnya tuh Pak suami bilang sama aku mau pergi gitu ya pas pulang kerja tadi. Waktu aku tanya untuk apa, aku mau ikut dong rasanya gitu kan, dan nggak masalah sih aku ikut juga, aku mau ikut boleh, nggak ikut juga nggak apa-apa, tapi aku kepengen ikut. Aku belum pernah melihat prosesi melamar gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh kepengen lihat, kepengen tahu apa sih yang diomongin gitu. Nah selama ini tuh aku memang jarang untuk ikut-ikut pergi acara formal. Kali ini aku kepengen ikut dan kepengen lihat. Alhamdulillah kami sudah sampai. Jarak antara rumah kami dengan rumah yang kami datangin ini ya kurang lebih berapa kilo ya, mungkin 12-an kilo gitu teman-teman. Nah ini istri kakak ipar aku, jadi adiknya yang bakalan yang bakalan diurus sama dia untuk acara lamaran ini. Sebenarnya aku nggak tahu apakah ini bentuknya lamaran atau bukan. Yang jelas ini nih silaturahmi untuk menyatakan bahwa si adiknya istri kakak ipar aku ini namanya Alvin itu serius dengan pacarnya, anak si tuan rumah ini gitu teman-teman. Telah menerima kehadiran kami di sini, keluarga besar dari Pak Mulyani, Ibu, kemudian Alvin. Adapun tujuan kami di sini yang mungkin yang pertama silaturahmi, artinya kita saling kenal, artinya mungkin dari kabar bilang kami silaturahmi yang pertama dulu kan
kita saling kenal. Mungkin dari Kak ini atau dari Mama Ikman mungkin bisa menambahkan kira-kira apa yang perlu dibicarakan lagi kan? Ya. Kalau akan di sini ulun sebagai tuan rumah abahnya Nurul Aziza, istilahnya tuh kami istilahnya tuh dengan terbuka hati menerima pian berkataan, apalagi kan kita lah sudah tahu Alvin ini kan dengan istilahnya kan sudah buannya ini sudah lawas Iya. sebelumnya kan dulu kan ada ke sini, jadi kan waktu masih kuliah anak ulun tuh kan, nah jadi ulun untuk akan kuliah dulu kayak gitu. Iya, itu jadi untuk akan kuliah dulu. Alhamdulillah, kedatangan keluarga kami diterima baik oleh keluarga calonnya Alvin, namanya Nurul ya teman-teman. Kedatangan keluarga kami diterima baik oleh keluarga Nurul, dan kami diterima oleh bapak, ibu, dan juga adiknya Nurul ya teman-teman. Dan niat baik Alvin untuk meminang Nurul alhamdulillah diterima. Untuk malam ini hanya itu omongan di antara dua keluarga. Untuk selanjutnya itu akan dirembukin lagi, dimusyawarahkan lagi ke depannya akan seperti apa. Terus merencanakan apa-apanya gitu nanti akan menyusul kemudian. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Setelah itu sekitar jam 9.15 tuh kami pulang ya teman-teman. Kami pulang dari rumah Nurul, kemudian kami tuh ditraktir sama papanya Alvin dan diajak makan gitu. Alhamdulillah kami mampir ke warung makan di sekitaran Cilikriwut kilometer 2. Nah itu namanya rumah makan Queen, warung makan Queen. Untuk teman-teman yang berada di area Palangkaraya, kayaknya tahu lah ya tempatnya ada di mana. Nah untuk menu-menunya aku tuh nggak terlalu hafal, tapi yang pasti kami pesan masing-masing. Nah itu aku sama mama pesan ayam kalasan, terus ada yang pesan sate, ada yang pesan nasi goreng, ada yang pesan ayam bakar. Aku nggak tahu kalau yang selengkapnya itu menunya apa, tapi kata Pak suami itu ada sop juga, cuma kita nggak ada yang pesan sop gitu teman-teman. Alhamdulillah ini pesanan sudah datang. Ayam kalasan ini pesanan aku dan mama, sementara itu yang duduk di sebelah mama itu mamanya Alvin, pesannya nasi goreng. Selamat makan teman-teman. Kelar makan, kami langsung pulang karena waktu sudah menunjukkan kurang lebih jam 10:30 malam. Tadinya kami pergi itu 3 mobil, nanti pulang kami konvoy jalannya 3 mobil. Nah pulangnya ini kita udah mulai mencar-mencar sendiri-sendiri walaupun arahnya tuh sama aja. Tapi kita udah nggak konvoy lagi gitu, siapa yang duluan aja gitu ya teman-teman. Oke deh teman-teman semua, sampai di sini dulu video dari aku. Makasih buat teman-teman yang udah klik video ini, yang udah subscribe juga, terima kasih. Yang belum subscribe boleh dong bantu aku jika berkenan. Mudah-mudahan channel aku bisa maju juga seperti channel teman-teman yang lain. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.